نلنا المنى زال العنا وافى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى لنا والبشر أضحى لنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلما رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'alna minal ulama'il 'amilin kama naqra'uha bi niyatin Allah yursilu minna thawaban qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa umum arwah muslimin wal muslimat khususan ila arwah al-mu'assisin wal mutabarri'in li hadzal majlis kama khususan ila arwah ulama'ina masyayikhina wa bi muqaddimatihim syekhuna muallim Kiai Syafi'i Hadani asallahu subhanahu wa ta'ala taqassana taqassahu bi rahmatil maghfirah wa bi niyati aidan Allah yubariku fi amarina wa amwalina dzurriyyatina wa yashfi marḍana wa yarhamu amwatana wa yaqdi wa yassiru jami'a umurina hadhihi ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan para guru dan asatidzah, para bapak hadirin bil khusus sahibul majlis wa nafsa ma'alim bi Syafi'i Hadani. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Ahad ini tanggal 8 Zulqa'dah 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 28 Mei 2023. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir melanjutkan pengajian di hari Minggu yang
tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut oleh ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut di halaman 38. Bab hukum usyaki fi subuti riwayat. Ini bagian daripada ikhtilafuhum fi subuti sunnati wa riwayatiha. Apa sebab para a'immah, para imam-imam mazhab berbeda-beda pendapat ya, tentang furu' ya, ilmu fikih. Nah, ini disebabkan karena ikhtilafuhum fi subuti sunnah, beda-beda pendapat para ulama tentang subut itu keabsahan lah, keabsahannya hadis ya. Menurut satu imam ini hadis ya tidak sah, tidak sahih. Nah, menurut yang lain sahih ya. Nah, kalau seandainya sahih berarti kan diambil hukum, kalau tidak sahih tidak diambil. Nah, itulah menjadi beda pendapat. Kemarin sudah dicontohin tuh ya, mengenai beda-beda pendapat keabsahan hadis udah karena kedua. Nah, beda pendapat hadis tentang usyak, terjadinya keraguan di subuh riwayat keabsahan satu hadis, ragu-ragu ya. Ada imam ulama yang tidak ragu-ragu, ada yang ragu-ragu. Nah, itulah menyebabkan beda pendapat. Mana contohnya gitu, kalau nggak dicontohin kan belum paham. Contohnya, kalau contoh kan jadi banyak, kalau contohin mah satu. Jadi kalau contoh satu, ada semua kalau contoh. Dan saya contohin orang beli beras karung, contohnya selalu. Jadi kalau contoh kan ada semuanya. Mana contohnya usyak? Sebagian ragu-ragu, sebagian enggak. Yang ragu-ragu nggak ngambil gitu, yang ngambil hadis jadikan sumber hukum kalau dia nggak ragu. Nah, contohnya adalah misalnya ma itu hadis ruwiyah, hadis yang diriwayatkan. Jadi kalau habis kata ini ada an berarti ruwiyah an. Kalau nggak ada an rawa zaidun. Nah, kalau ada an ruwiyah. Hadis diriwayatkan ya, siapa yang ngeriwayatin nggak disebut, diriwayatkan ulang. Nah, dari sahabat ya, jadi tidak disebut syaratnya, langsung ke sahabat Zaid bin Thabit. Nah, jadi ini sumbernya ya, bulan mengatakan hadis riwayat bisa nabi dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dari Rasulullah. Kata Zaid bin Thabit, anna Rasulullah SAW, ini hadisnya, rokhosok fil aroya. Nabi Muhammad Rasulullah SAW rokhosok, artinya memberikan kemudahan ya, kebolehan. Kalau bilang rukhsah, nah rukhsah itu kan ya hukum azimah, apa itu hukum aslinya, hukum asli berubah menjadi ringan. Nah, itu namanya apa? Rukhsah. Seperti sholat ya, sholat zuhur. Nah, itu kan azimahnya sholat zuhur 4 rakaat. Nah, saat kita di perjalanan boleh qashar. Nah, itu ya rukhsah ya. Jadi hukum yang berbeda dari hukum asli karena diringankan adanya sebab. Nah, ini juga Rasulullah membolehkan menjadikan rukhsah fil aroya. Aroya, apa itu aroya? Nah, jadi kalau itu al-aroya jamu aliyah. Apa itu aliyah? An-nakhlah korma ya, biasanya kan jadi korma ya, jadi kalau korma, nah ini korma ada tamar ada tamar tuh kalau yang udah kering itu namanya tamar. Nah, ini bisa tahan lama. Ini yang dikatakan dijadikan makanan pokok kalau udah jadi tamar. Ya udah matang kemudian dijemur, dikeringin, nah itu bisa tahan lama tahunan. Nah, orang kalau kita di korma ini kan di sini beras.
Ini orang punya korma yang sudah kering. Sedangkan dia itu pengen apa nih? Pengen korma yang masih mengkal, ya, korma yang masih mengkal, yang ada masih belum dipetik, ya, karena ada keperluan khusus, ya, gitu, tukar gitu, ya, ditukar. Jadi korma saya yang sudah kering saya tukar dengan apa? Korma yang masih ada di atas, yang masih, nah itu namanya barter, barter, ya, nukar korma yang sudah kering, nah apa namanya, dengan tukar korma yang masih ada, ya, nah itu namanya bai'ul Allah, ya. Nah menurut asal, ya, ini nggak boleh, ya. Sebab kalau barter barang sama barang, terutama yang ditukar itu adalah buahan yang ribawi. Kan yang ribawi itu apa itu yang ribawi? Korma, beras. Jadi barang dikatakan ada unsur ribawi kalau mengandung ilat. Alasannya pokon. Pokon itu makanan pokok, seperti beras, korma. Ya, ada ilat, apa ilat? Nakdun. Nah, nakdun itu artinya emas, perak. Nah, kalau mengandung unsur ini berarti itu riba. Boleh nggak barter? Boleh, asalkan sama. Okay. Oh, jadi beras seliter ditukar dengan beras seliter. Oh, jadi masalah di masalah iya dan diadil, ya. Langsung mau ditukar sama langsung. Oh, kemudian apa lagi, ya? Ya dan diadil dan langsung dikubur. Nah, tiga. Oh, kalau memang memenuhi persyaratan yang tiga ini, nah itu boleh. Nah sekarang kalau kita lihat ini, korma udah kering, ya, ditukar dengan korma yang masih mengkal. Nah ini namanya barter, itu barter, nggak boleh, ya, nggak boleh. Nah ada hadis yang membolehin. Nah bagi ulama yang mengatakan ya ini boleh gitu, nah karena ini rukhsah, ya, rukhsah. Sebab kalau seandainya itu nggak boleh. Nah kalau nggak boleh kan sulit, ya. Bini saya ngidam, pengen makan apa? Korma yang masih mengkal. Sedangkan saya nggak punya, saya punya korma. Ada solusinya, jual dulu tuh, ya, itu jual korma ente yang udah dapat duit baru beli apa? Nah yang masih mengkal. Nah jual beli korma yang masih mengkal juga harusnya belinya dipotek dulu, ya, baru jual, jangan beli yang ada di atas, kan repot itu. Nah makanya Rasulullah membolehkan langsung tukar. Nah bagaimana caranya supaya sama? Supaya sama itu caranya itu dengan perkiraan. Korma yang sudah kering 1 kilo, kira-kira kalau masih mengkal berapa kilo? Itu orang ahli ini bisa kayak modern nih, ya. Apa? Beras masih gabah gitu, beras masih gabah. Itu kalau udah jadi beras tahu orang ini. Gitu. Nah hadis ini memperbolehkan bai'ul Allah, ya. Nah ini bagi ulama yang mengatakan nggak boleh, ragu-ragu nih hadis ini ragu-ragu, ya. Makanya dia nggak ambil. Nah bagi yang nggak ambil hadis ini mengatakan bai'ul Allah nggak boleh. Nah bagi Imam Syafi'i yang mengatakan hadis ini tidak dilakukan sebab di sini rukhsah, ya. Berarti boleh bai'ul Allah. Itu kira-kira gambarannya. Coba kita lihat di sini. Anna Rasulullah SAW rukhsah bil arwayah. Rasulullah membolehkan jual betul arwayah tadi. Menukar korma yang kering ditukar dengan korma yang masih ada di pohon. Antu maaf bifarsiha, artinya tuba bifarsiha seukuran. Tadi korma yang sudah kering 1 kilo. Ukurannya kira-kira kalau masih basah, kalau udah kering nyusut. Nah itu menurut orang yang udah biasa tahu, ya. Itu hanya bifarsiha, ditukar, dibarter dengan ukurannya. Bisa jadi 2 kilo tukar sama 1 kilo, itu bifarsiha. Kailan, kailan itu ukurannya, ya. Nah itu
termasuk Imam Syafi'i ngambil hadis ini, makanya memperbolehkan jual barter dengan aroya. Nah, siapa yang nggak ngambil hadis ini? Faqad raddal Hanafiyatu. Nah, ulama pengikut Abu Hanifah namanya ulama Hanafiyah menolak hadis ini. Nah, kalau menolak hadis ini berarti nggak memperbolehkan barter, ya? Nah, ya, tuh. Waqad raddal Hanafiyatu hadzal khabar. Kenapa dia nggak terima? Lisyak fi sihhatihi. Ya, mereka meragukan tentang keabsahan hadis ini yang memperbolehkan bai'on. Oh ya, apa? Ragu-ragunya dari sudut apa? Bukan karena tidak sahih, tidak, bukan. Ya, haitsu annahu yukhaliful qiyas. Karena hadis ini nimbul keraguan karena hadis ini bertentangan dengan qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas itu kalau korma dijual sama korma termasuk riba, ya, kecuali apa tadi? Nah, kecuali kalau sama, ya, sama beras tukar sama beras harus sama. Nah, ada orang nanya, saya punya beras Cianjur 1 liter. Nah, harus menurut aturan yang sama, walaupun kita punya beras Raskim harus 1 liter juga. Ada orang bilang, no, kamu rugi dong, masa beras Cianjur saya 1 liter sama apa tukarnya? Nah, iya, emang aturannya harus begitu. Nah, kalau ente nggak mau terhindar dari riba, caranya apa? Ente jual, udah habis jual aja, beli dulu ya, udah jadi ikut mau jadi 10 liter ya berapa? Nah, jadi kalau ente nggak mau jual, ya aturannya seperti itu, seperti tadi, ya, korma. Ya. Kira-kira orang punya korma kilo udah kering, kemudian ditukar dengan sekilo, gitu. Nah, harusnya gitu, kalau memang gitu boleh, tapi kalau memang tadi masih basah 2 kilo, ya. Tapi kalau udah kering lah sekilo. Berarti di sini hadis ini kata Abu Hanifah menyalahi apa tuh? Undang-undang peraturan apa namanya jual beli barter. Ya. Jadi yang riba ini ada macam-macam. Ada riba dain. Yang biasa kan kita riba dain. Oh, apa tuh riba dain? Minjem 1 juta, gantinya loh. Oh, ada bunga. Nah, itu namanya riba. Nah, ada riba fadli. Nah, ini riba fadli. Bukannya minjem duit. Minjem apa? Nukar beras sama beras. Nah, itu namanya riba fadli. Kenapa? Kalau fadli itu harus nggak sama. Yang boleh kalau sama. Nah, ini termasuk riba fadli. Alasan penolakan Abu Hanifah karena bai'ul arwah termasuk riba fadli. Nah, Itamru minal amwali ribawiyah, karena tamat termasuk, ya, termasuk apa ini? Ya, barang yang mengandung unsur apa? Riba. Ilatnya apa ilatnya? Atok, makanan pokok. Ya. Oleh karena itu kata Abu Hanifah atau ulama pengikut Abu Hanifah, la yajuzu bai'uhu, nggak boleh kita tukar tamar dengan apa itu? Rutob. Inna masalah dimasalin, kalau menurut asal kan gitu. Jadi ruto kalau tamarnya 1 kilo, tamarnya apa? Nah, itu yang boleh. Tapi kalau ente 2 kilo, nah adatnya orang Arab kalau tamar 1 kilo tukar 2 kilo gitu. Nah, berarti itu masuk riba. Kata siapa? Pengikut Abu Hanifah. Wa yukramu fi riba fadli. Jadi bai'ul araya ini mengandung unsur riba fadli. Wabi baik ini bihirsihi madinatur riba. Kalau kita jual tamar 1 kilo, kita tukar dengan 2 kilo rutob, itu disebut mizonnah, ada mizonnatur riba. Arti mizonnatur riba, di sini mengandung unsur apa nih? Riba, ya. Syubhatur riba, ya. Tok malu, ya, dilakukan. Riba, kalau menyerupai riba sama seperti apa? Riba. Oleh karena di sini riba, maka tujibut tahriman. Ya, barter seperti ini hukumnya apa? Nah, itu menurut Abu Hanifah. Saknya di sini. Baik nama ya'khudhu baqiyatul fuqaha'il arba'ah. Sementara selain Abu Hanifah termasuk Imam Syafi'i ngambil hadis ini. Ya, wa ya'maluna, tuh ngamalin boleh.
ya, rukhsah ya. Artinya rukhsah itu keringanan. Oh gitu tadi. Bini ngidam, pengen bayar, pengen apa? Makan apa? Utang. Sedangkan dia mau beli utang nggak punya duit. Ya, yang dia punya apa? Nah, ini apa maksud keringanan? Nah itu. Nah inilah kenapa imam ini bolehin, kenapa ini bolehin? Sebabnya itu apa? Nah, riwayat tadi yang satu tidak meragukan kebolehannya karena rukhsah, yang satu mengatakan apa? Di sini bertentangan dengan peraturan baik apa namanya ribal ya baik. Nah itulah sebabnya beda-beda pendapat. Tentu jawabannya hanya satu, ada lagi yang lain. A, B, nah, berarti dua. Sekarang jim, ya. Beda pendapat disebabkan karena subut sunnah apa nih? Dok usikoh arawi. Dok usikoh terawi. Nah, ada imam ya mengatakan kalau rawi ini nggak sikoh, makanya hadisnya tidak diterima. Sementara imam lain mengatakan rawi ini apa? Sikoh. Kan syaratnya hadis sahih ada 5. Salah satunya adalah rawi-rawinya itu sikoh. Apa itu sikoh? Dipercaya. Oh ya. Nah, kalau yang nggak sikoh nggak diterima. Nah itu mengakibatkan darajatul hadis bisa jadi sahih, bisa jadi hasan, bisa jadi dhaif. Kalau nggak sikoh dhaif. Nah jadi yang menentukan dia sikoh, dia nggak sikoh, bukan orang sekarang. Nah jadi kan Ubaidillah ibn siapa? Ubaidillah bin Isa itu kan di abad ketiga keempat. Sedangkan siapa? Ya, Ba'alawi. Nah itu leluhurnya para habaib. Nah itu ada di abad 9-10. Mau dari 9-10 katanya Maturidi boleh nggak nyambung tuh. Kalau 800 tahun tuh. 400 tahun atau berapa? Nah, dijawab oleh Alawiyin. Jadi nggak perlu tahu nyambung dan tidak, yang penting syuhrah. Apa itu syuhrah? Artinya orang udah pada mengakui. Semisal siapa? Semisal Syekh Khalil Al-Bangkalani mengakui kalau siapa ini? Ba'alawi keturunan Mubaidillah. Siapa lagi? Hasyim Asy'ari mengakui. Nah, namanya istiqamah masyhurah. Kalau udah diakui oleh ulama-ulama, nggak perlu ditelusuri, ya gitu. Nah, dijawab lagi oleh siapa? Imaduddin. Kalau syuhrah itu bisa dijadikan sumber kalau memang dia segenerasi. Contoh kita ini yang tua-tua lahir tahun 50 kan belum punya apa? Akte kelahiran. Nah, kalau ente mau bikin akte kelahiran, pakai syuhrah itu, apa itu loh? Jadi tetangga kita yang udah tahu kalau saya anaknya bulan, ini gitu kan syuhrah. Nah, yang tahu itu kan orang segenerasi, ya. Yang saat saya lahir dia menyaksikan itu saat saya lahir. Nah kalau saya Hasyim Asy'ari, apa dinyaksiin kelahiran itu loh? 400. Nah jadi syuhrah itu nggak bisa dijadikan apa? Nggak bisa dijadikan dalil. Nggak nyambung berarti. Jadi yang mengatakan dia nyambung orangnya apa tuh? Nah, sama satu generasi. Nah Syekh Hasyim Asy'ari kan orang kemarin. Nah sedangkan Ubaidillah bin Isa orang abad berapa? Nah itu nggak bisa. Nah ini katakan bok sikoh. Jadi yang mengatakan sikoh itu siapa? Orang yang segenerasi. Jadi nggak susah kalau ini nggak susah, sebab ada kita berjurgi buat ta'dil. Ya, jadi kalau ente mau nyari ya rawi-rawi sikoh atau nggak, tinggal buka doang. Siapa itu nama rawinya itu? Yang mengatakan sikoh itu orang yang segenerasi waktu zaman rawi itu. Oh dia itu hafalannya kuat. Oh dia itu orang itu. Yang mengatakan orang yang segenerasi, bukan orang sekarang yang mengatakan dia. Ada bukunya.
Baik, inilah yang menyebabkan apa tadi? Beda pendapat dalam satu hadis. Yang satu mengatakan rawinya sikoh, yang satu mengatakan rawinya tidak apa? Sikoh. Nah, sebab kayak begini. Wadali kami ayat silal hadis ilal jami. Hadis ini sampai ke semua orang. Hadis satu hadis sampai ke semua orang. Maksudnya ke ulama yang mau mengambil hukum. Wa ma'adzalika yakunu hujjah inda ba'dil a'immah. Satu hadis sampai ke semua ulama. Namun ketika sampai hadis itu ke ulama, tak semuanya ulama menerima. Tak semuanya ulama itu sepakat menerima itu hadis sahih gitu. Ya. Nah, sebagian mengatakan sahih gitu. Kenapa itu? Karena hadis ini ya tiap-tiap rawi memenuhi persyaratan. Kan hadis sahih di syaratnya ada 5. Ya, rawi-rawinya nyambung, nggak mau batu. Terus kalau setiap rawi sikoh, ya. Kemudian kalau hadis sahih, rawi itu hafalannya kuat. Nah, itu 3 syarat yang berkenaan dengan rawi. Ada 2 syarat yang berkenaan dengan matan. Matanya apa? Matanya tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan apa. Nah, tidak ada elat. Nah, ya. Tidak ada susus. Nah, kalau memenuhi 5 persyaratan ini, 3 yang kembali ke rawi, 2 yang kembali matan, lalu dikatakan apa? Sahih. Nah, tapi kalau tidak memenuhi persyaratan, kalau ini persyaratan yang berkaitan dengan rawi, ya. Ada yang bilang sikoh, ada yang bilang nah, tuh. Ini salah yang menerima hadis ini berarti salamatihi indahu. Nah, ini hadisnya sikoh nih, rawinya gitu. Sementara sebagian nggak terima dengan alasan apa? Wala yakunu hujatan inda lido sikoh bi riwayati. Nah, mana contohnya? Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita mau tahunya itu harus tahu rawinya satu-satu. Misal dari kamaru ya an abi aimarata anahu qol. Nah, ini Abu Hurairah langsung ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Abu Hurairah bertanya sama Rasulullah, amsahu alal kutai. Nah, di sini ada hamzah istifham, ya, tidak disebut. Takdirnya amsahu alal kutai. Nah, gitu. Apakah saya boleh membasuh waktu wudu pakai huk? Nggak perlu dia ini. Nggak perlu dibuka, jadi cukup membasuh di atas boleh nggak gitu pertanyaan. Nah, Rasulullah bilang apa? Nah, boleh. Ini juga rusuh nih. Menurut azimah, menurut asli orang wudu kaki mesti apa? Kaki mesti kena air. Nah, orang yang pakai rusuh nggak perlu cukup dibasuh atasnya saja dari rusuh. Jadi pertanyaan, boleh nggak? Katanya boleh. Ya. Qala yauman, ya. Qala na'am, itu qala na'am. Qala yauman, qala na'am. Ya, pertanyaan lagi, apa 1 hari? Gitu. Ya, saya nggak kemana-mana nih, pakai huk boleh nggak sampai 1 hari? Ya kita, ya tapi iya boleh. Ya. Karena orang mukim itu kan berapa itu? 1 hari, kalau musafir berapa? 3 hari. Ya. Qala na'am, 1 hari boleh nggak? Boleh. Nah, lihat Abu Hurairah nanya, kalau 2 hari gimana? Orang nah juga. Ya. Kalau 3 hari gimana? Ya. Kalau pasaran ayam, kalau nah, sampai 3 hari Rasulullah katakan apa? Boleh. Akhirnya uang masih kan, ditambah lagi supaya dia jangan nanya lagi, udah 3 hari masih nanya lagi, katanya uang masih kan. Berapa hari aja deh? Berapa hari aja yang tengah cepat masih apa? Nah, itu uang ruya di subulis salam. Nah, ini ada hadisnya diriwayat di mana di hadis subulus salam. Subulus salam kan yang mengarang Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya. Nah, apa yang bila-bila dalam masalah ini? Ya? Fakat akhoda bidohiri hadal hadis al-malikiyah. Ulama pengikut Imam Malik mengambil dohir hadis ini. Apa artinya?
Zahabu ila anna la bisa muka ini yang sahu alaihi ma min ghairi tahdid. Boleh orang membasuh kuf tanpa ada batas berapa waktu. Loh, mau ngajak waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, enggak ada beda pula antara mukim sama musafir. Itu kenapa dia betul? Pengatur mengikuti pengatur gampang. Kenapa ngambil amal zahir hadis ini? Tuh. Jadi enggak dibatasi oleh berapa hari berapa. Ini kan baik tahdid. Tahdid di waktu itu malam yang biasa lama, itu nggak ada baik. Malam yang di rumah selama keduanya nggak dici, coba kalau dicoba ya udah berarti dari mulai lagi. Ila antusihu janabah. Nah kecuali kalau orang lagi pakai huk itu terkena apa? Janabah. Nah itu harus dicoba satu hukumnya mandi, kali mandi pakai lagi huknya. Nah kenapa hadis ini diambil? Ya, tadi hadis ini sahih kata pengikut Imam Malik. Oleh karena itu enggak perlu ada batas-batas nih. Mau 1 hari, mau 2 hari, mau 3 hari, berapa aja. Mau musafir, mau dewasa, sama semua. Imam Malik tuh. Wa khalafahu bidzalika jumhur. Nah, sementara jumhur fuqaha selain dia. Imam Malik mengatakan la bisahuk yang sahu alaihi yauman. Ya. Boleh pakai huk kalau musafir, kalau mukim hanya 1 hari 1 malam. Nah kalau musafir baru 3 hari 3. Nah itu kan ada batasnya tuh, ya. Tuh, misalkan mukiman wa salasat ayyam walayali hina idza kana musafiron. Nah, ini dasarnya mana? Bukan hadis yang tadi. Dasar yang ada batas ini riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini hadis sahih. Sikoh ini. Fa'innahu qala, ya, kata Ali bin Abi Thalib, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu ayamin wa layalihin lil musafiri wa yawman wa laylatan lil muqim. Nah, kata Ali 3 hari bagi musafir, 1 hari bagi yang muqim. Nah, rawahu ya fi Nailil Awtar. Diriwayatkan hadis ini di dalam Nailul. Nah, kalau yang tadi di dalam Subul Salam. Ya. Nailul Awtar kan buku yang kita baca tadi. Ya. Baik. Pokok apa jumhurul fuqaha hadis sama Umar itu. Jumhur fuqaha mengatakan hadis yang diambil oleh Imam Malik tadi yang tanpa batas hadis apa itu? Dhaif. Kenapa dhaif? Karena rawinya nggak sikoh. Jadi ada hadis sahih, ada hadis sikoh, ada hadis yang tidak sikoh. Yang diambil yang mana? Yang sikoh. Makanya yang diambil hadis Sayyidina Ali yang membolehin membasuh itu ada batas. Nah kalau ini nggak ada batas karena hadis ini menurut jumhur tidak apa? Tidak sahih, dhaif. Kenapa dhaif? Di Ibnu Ammar sabit itu kama tu ina rijal hadis ini bukan tu'in atau to'ana. Karena rijal hadis ulama hadis to'ana. To'ana artinya apa? Ya, to'ana itu mengatakan ada cacat. Hadis riwayat Ibnu Ammar ada cacatnya nih karena ada rawinya yang yang tidak sikoh. Itu kalau kata ulama hadis innahu hadisun la yasbut ayat butuh wa ana fi isnadihi idrok. Wah ini hadisnya ini sanadnya idrok. Nah berarti enggak sikoh. Ya, apa itu idrok? Ya idrok itu beda-beda lafaz, beda-beda makna. Oleh karena itu amalu amala ya malu amala amala. Oleh karena itu para fuqaha yang diamalin bukan riwayat Ibnu Ammar, tetapi yang diambil riwayat Ali karramallahu wajhahu. Nah inilah contoh kok kenapa beda pendapat disebabkan karena betul. Nah hadisnya itu satu mengatakan hadis sahih, yang satu mengatakan hadis wa ma yumasiluha tentu contohnya banyak lagi selain ini. Nah ini
ngomong itu alif ba jim ya. Oh, jadi udah 3 macam. Baik, nah kemudian dal. Dal. Adamu tawakuli syudul amal dan hadis. Nah, ada lagi nih, sebab apa beda-beda pendapat ulama yang judulnya tadi. Satu ulama mengatakan hadis itu ya keabsahannya lah, dari keabsahannya disebabkan tawakul tidak ada tawakul syurutil amal dan hadis, tidak memenuhi persyaratan amal dalam satu hadis. Nah, kalau kita baca model ini kan kita belum paham ya? Tidak terpenuhi syurut amal dengan hadis. Karena ada hadis-hadis tertentu boleh kita amalin kalau memenuhi apa? Nggak semua hadis nih. Seperti mana? Hadis mursal. Kan ada hadis yang dikatakan apa? Ada hadis mauquf, ada hadis bahwa hadis mauquf, hadis itu berhenti di sahabat. Ya. Nah, dari sahabat ke Nabi belum tentu. Nah itu memang kok. Kenapa belum tentu? Mungkin sahabat itu masih kecil, ya, masih anak kecil dengar dari Rasul. Ya. Nah, tapi kalau sahabat itu kecil dia dengar dari apa? Sahabat yang senior baru nama Nabi. Kalau dia masih kecil, walaupun dia sahabat, nah, tapi nggak ada terusannya ke Nabi. Nah itu namanya mau. Itu mau yang kita maksud ini mursal. Kalau mursal itu hadisnya berhentinya di mana? Tabi'in. Kata tabi'in, kata Rasulullah. Wah, mursal. Gitu ya. Nah, ulama ada yang boleh kita ngamalin hadis mursal kalau memenuhi apa? Salah. Nah, ini ya. Memenuhi salah. Coba kita lihat. Fakat jatruku ba'dul fuqaha al-amal bil hadis. Terkadang sebagian ulama fuqaha tidak mau ngamalin hadis mursal. Kenapa? Diadami tawakuli syurutul amal, karena syarat amal dengan hadis tersebut tidak terpenuhi. Contohnya mana tuh, yang hadis diamalin harus ada. Nah itu kal hadis ilmu. Jadi kita mau tahu hadis mursal gimana? Ada dua itu, dua kaki. Al hadisul mursalu wal ladzi al hadis alladzi saqata min isnadihi rawihi min sahabah. Sahabatnya nggak disebut. Jadi langsung dari tabi'in kemudian apa? Nah itu jadi saqata. Nah, jadi gugur sahabat ya hanya sampai ke tabi'in. Banyak ulama min kismil mardud. Ulama mengkategorikan hadis mursal termasuk hadis yang mardud. Kenapa bisa lari sikit? Karena ada yang gugur sanadnya itu, yaitu sahabat. Tetapi ayakuna illa kecuali misalnya kecuali kalau hadis mursal itu sikot. Ya. Jadi sikot tabi'in sikot. Barulah hadis mursal boleh karena kalau tabi'in sikot nggak mungkin dia bohong, kecuali ya, nggak mungkin dia bohong, pasti ada sahabat, cuma dia nggak sebut aja orangnya. Jadi hadis mursal syaratnya apa katanya? Riwayatnya apa? Sikot. Alladzina la yursilu illa bukan Allah ya. Orang yang sikot, rawi sikot dia tidak mengirsal kecuali dari sikot. Seperti mana contohnya? Sa'id ibn Musayyab. Kan kita sering baca hadis. An Sa'id bin Musayyab. Qala Rasulullah. Nah, ini mursal karena Sa'id bin Musayyab ini mursal tabi'in. Karena berhubung Sa'id bin Musayyab orang sikot, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin dia itu. Pasti dia ada sahabat, cuman dia nggak sebut aja dia. Nah itulah syaratnya ngamalin dengan hadis apa? Mursal. Nah ini mengenai hadis mursal ini nggak semuanya ulama sepakat. Ya, kalau Imam Syafi'i ini, Pak Inna Syafi'iyyata, ulama di kalangan Imam Syafi'i la yahtajuna bihi,
tidak apa? Tidak memperbolehkan ngambil hadis mursal. Ya, ada marosi Said selain mursalnya Said bin. Nah, kalau khusus untuk Said bin Musayyab, Imam Syafi'i nerima tuh. Baiklah makulah. Ya, kenapa? Ya, karena Said bin Musayyab orang apa? Siko. Ya. Nah, sementara yang lain tuh walaupun riwayat Said bin Musayyab nggak apa. Nah inilah menyebabkan apa? Ya, beda-beda apa? Nah, kalau belum dicontohin lagi yang mana contohnya tuh? Misal tarik marawat Sayyidah Aisyah, hadis riwayat tidak. Anak qalat ada li Hafsah ta'am. Dia lagi tuh, dia li Hafsah ta'am. Dihadiahkan ada orang sahabat menghadiahkan Hafsah itu kan istri Nabi. Ya, Hafsah anaknya Umar, kalau Aisyah anaknya Abu Bakar. Ya, Hafsah dihadiahin makanan. Wa kunna shaimatain. Saya dan Hafsah waktu itu sedang apa? Puasa. Saya sama Hafsah sedang puasa. Ada orang bawain apa? Makanan. Fa'atarna. Nah, saya sama orang bawain makanan. Kami buka puasa maksudnya. Cuma dalam Rasulullah SAW, saat kami makan, Rasulullah pulang. Apa kata Fakulna? Kami berkata berdua nih, saya Rasul berkata, ya Rasulullah, inna uhdiyat lana hadiyatun. Uhdiyat lana hadiyatun. Ada yang bawa makanan, maksudnya lagi masak. Wastahoinana. Ada orang bawa makanan, kita pengen nyobain puasa, mau makanan nih. Ya, kita pengen fa'abtalna sehingga kami buka puasa. Mungkin ini maksudnya puasa sunat, maksudnya puasa Ramadan orang baik makan puasa sunat, Senin, Kamis itu ada orang baik makanan. Akhirnya batalin puasa. Tuh, apa kata Rasulullah SAW? Ya, maka Sallallahu Alaihi Wasallam alaikumah soman makanahu yauman akhir. Ya, karena berhubung puasa kamu udah batalin, maka kamu harus apa? Nah, gantiin. Berarti puasa sunat pun kalau dibatalin berarti apa? Nah, itu kan yang kita kenal. Kalau yang batal tuh baca apa? Ya. Kemudian Ruya fil Fathir Rabbani di tartib musnad. Nah, ini hadis ada di dalam musnad Imam Ahmad. Ya. Baik, nah sekarang tadi Imam Syafi'i tidak mengamali hadis ini. Apa kalau tidak mengamali? Artinya apabila puasa sunat dibatalin nggak perlu ya? Itu kenapa? Karena hadis ini kita Imam Syafi'i hadis mursal. Jadi Imam Syafi'i tidak menerima hadis mursal. Makanya walaupun puasa dibatalin kagak perlu dia puasa sunat karena hadisnya mursal. Wa qad tamaka sikot ala dzalik tuh. Jadi sikot-sikot semua ahli hadis mengatakan itu mursal. Sementara tadi 70 fuqaha selain Imam Syafi'i zahabu ila man aftar fi siyami tatawu'in wa jaba alaihi qadha. Sementara fuqaha lain mengatakan orang yang batalin puasa sunat wajib apa? Nah, mereka mengatakan hadis mursal apabila riwayat sikot boleh diterima. Nah, itulah tadi contoh-contoh kenapa beda, kenapa. Nah, tapi di sini uangnya bayar dulu. Ya, ada lagi ntar. Ya, contoh berikutnya tentang hadis mursal. Insya Allah akan kita lanjutkan. Ya, ada pengajian. بذكر الله تطمئن